Baik, selamat malam. Sambil menunggu dari partisipan yang lain untuk bisa join, mungkin untuk teman-temannya bisa diajaki lagi bahwa setelah ini kita mulai untuk mentoring kajian lanjutan pada malam hari ini yang berbahagia. Dan tak lupa juga dihimbau untuk para peserta, para mente, dimohon untuk menyalakan kamera on cam dan rename sesuai dengan format kelompok underscore PA atau PI underscore nama. Baik, nggih, saya mulai mawon nggih Pak nggih. Napa pripun? Baik, silakan. Ini sudah jam 19.30 kan ya? Bisa dimulai, tidak apa-apa sambil menunggu yang lain. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Imam Safawi Ahmad selaku pemateri, selaku penceramah pada kajian mentoring pada hari ini. Yang kami hormati pula Bapak Rektor ITS serta seluruh jajarannya, baik para dosen maupun staf-staf yang lain. Dan yang kami hormati pula Ketua Tim Pembina Kerohanian Islam ITS dan seluruh jajarannya, dan tentunya teman-teman yang berbahagia, baik para mentor maupun para mente yang hadir pada acara mentoring kajian pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat sehat maupun hidayah kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini, bisa melaksanakan, bisa menuntut ilmu tentunya kepada beliau di malam hari ini yang penuh bahagia ini. Dan salawat serta salam kita selalu panjatkan kehadirat Nabi kita, Nabi besar Muhammad, sang revolusioner sejati, pembawa ajaran Islam, yakni Nabiullah Muhammad SAW. Baik, untuk kajian mentoring pada malam hari ini, yakni materi etika bermedia sosial yang dibawakan oleh Bapak Imam Safawi Ahmad. Okay. Kemudian untuk susunan acaranya, mungkin untuk sebelum kita mulai pada malam hari ini, teman-teman bisa on cam semua nggih, para mente maupun para mentor yang hadir pada malam hari ini. Okay. Untuk susunan acaranya, hendaknya yang pertama-tama kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Quran Suratul Al-Fatihah. Ala hadina wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. Sambil membaca Rabbi Sidni Ilma Warjumni Fahmah. Baik, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, untuk acara selanjutnya, yakni kita langsung saja pada acara inti pada malam hari ini, yakni mentoring. Dan kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Imam Safawi Ahmad, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mas Fauzan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas ya? Baik, saya izin share screen dulu ya. Baik, sambil menunggu kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati
Baik, sepertinya sedang terkendala jaringan. Kita tunggu sebentar kami Pak Imam Syafawinya. Semester ganjil ini. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan seluruh peserta mentoring, yaitu para mente, mahasiswa semester 1 ya, angkatan 2021 yang pada semester ini mengambil mata kuliah agama Islam sehingga kemudian menjadi wajib untuk ikuti kegiatan mentoring lanjutan ini. Baik, pada malam hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan etika bermedia sosial. Tentu Anda semua sudah familiar dengan istilah ini ya, dan saya yakin setiap hari Anda juga bergelut dengan ini ya. Jadi mungkin nanti akan banyak kita sharing saja terkait dengan kehidupan yang tidak bisa kita lepaskan dari keseharian kita ya. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Saya Imam Syafawi, kebetulan saya ini ya diamanai di Departemen Aktuaria ya. Sebelumnya saya mengajar di Departemen Statistika ya. Jadi saya pindah humbis ya, yang dulunya di Statistika kemudian pindah ke Aktuaria. Nah, yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah kita sharing ya terkait dengan fenomena media sosial dan seluruh perilakunya mungkin ya sebagian yang akan kita bahas terkait dengan perilaku media sosial, khususnya lebih spesifik nanti akan coba saya sampaikan data-data Indonesia yang terbaru gitu ya, yang saya dapatkan gitu ya, mungkin angkatan tahun 2021 gitu ya. Kalau nanti datanya mungkin awal periode tahun 2021 mungkin Anda bisa membayangkan ya, kalau sekarang sudah November berarti setidaknya ada tambahan ya, tapi mungkin jauh tambahannya tidak terlalu jauh. Nah, sebagai baseline kita bisa punya gambaran kira-kira bagaimana perilaku dan perkehidupan media sosial kita ya. Nah, di sini sudah ada hampir 200 peserta gitu ya. Nah, pertanyaan yang menarik adalah kira-kira apakah semua yang hadir di sini itu adalah pengguna media sosial? Nah, tentu yang hampir semua kayaknya mungkin ya hampir semua. Dugaan saya hampir semua kalau melihat data dari yang dirilis tahun 2021, melihat persentasenya itu kelihatannya hampir semua penduduk Indonesia menggunakan gadget atau media elektronik untuk bermedia sosial. Misalkan sekarang pertanyaannya dibalik ya. Dari sekian 200 lebih peserta yang hadir pada malam hari ini, kira-kira ada enggak yang tidak pernah ya bergabung, install atau apapun ya media sosial? Ada enggak dari 200 sekian ini yang tidak pernah sama sekali memanfaatkan media sosial? Mungkin ada sebagian yang dulu pernah menggunakan kemudian tidak aktif. Saya anggap itu pernah gitu ya. Coba bisa raise hand dari sekian ratus orang ini, ada enggak yang tidak pernah memanfaatkan media sosial? Coba. Ada enggak? Bisa raise hand. 5, 4, 3, 2, 1. Berarti semua menggunakan ya. Minimal satu lah ya. Minimal satu ada. Setidaknya ada ya. Nah, saya coba tanya ini ya. Siapa yang
tidak pernah menggunakan Facebook? Nah, coba raise hand yang tidak pernah menggunakan Facebook. Ayo. Berarti semua sudah ya. Nah, berarti semua pernah ya. Saya tidak tahu apakah aktif atau enggak gitu ya. Nah, coba saya tanya Faizah. Ini Faizah ada ini ya. Faizah Kansa Khairunisa. Khairuna, maaf ya. Iya, Kansa Khairuna. Pernah menggunakan Facebook? Faizah Kansa? tapi cuma bentar aja. Sebentar saja. Berarti pernah ya. Kalau WhatsApp? Selalu. Selalu. YouTube? 1 minggu terakhir menggunakan YouTube atau menikmati fasilitas YouTube seminggu terakhir? Iya. Oke. Instagram? Iya juga. Nah, berarti TikTok. Nah, sekarang kan anak muda ini TikTok. Kalau TikTok? Nggak download soalnya HP nggak mendukung. Oke, berarti TikTok berarti tidak termasuk ya. Tapi dari sampel dari yang saya ambil tadi, setidaknya ada bisa jadi lebih dari satu ya media sosial yang Anda pernah gunakan, walaupun mungkin ada yang sudah tidak aktif gitu ya, tapi ada selalu yang saat ini juga Anda gunakan secara aktif ya. Baik, saya coba share screen, semoga tidak terlempar lagi ya. Oke. Mas Faizan, apakah sudah muncul di monitor Anda? Masih loading, Pak. Masih loading ya. Oke. Nah, kayaknya tidak terlempar, syukurlah ya. Oke. Sampun terlihat, Pak. Sudah ya. Oke. Baik. Mungkin materinya ini tidak banyak gitu ya, tapi akan coba. Kalau ada yang ingin tanya atau ingin sharing gitu ya, silahkan ya, karena mungkin dari sisi pemakaian atau penggunaan ya, boleh jadi platform media sosial yang Anda gunakan lebih banyak daripada saya gitu ya, boleh jadi ya. Baik, saya coba slideshow. Masih sudah kelihatan? Masih belum Belum di ya? show. Belum ya. Oke, baik ya. Jadi hari ini kita akan bicara terkait dengan etika bermedia sosial. Kenapa materi ini kita sampaikan dan kemudian kita bukukan gitu ya? Karena melihat fenomena di masyarakat gitu ya. Ternyata media sosial itu sebagai pisau bermata dua gitu ya. Jadi seharusnya ya itu kita bisa manfaatkan dengan baik, tapi ternyata di banyak masyarakat atau beberapa masyarakat malah sebaliknya, gitu ya. Jadi media sosial bisa menjadi bumerang, gitu ya. Sehingga kemudian kenapa ini kita sampaikan, kita sharing, gitu ya, agar di kemudian hari, gitu ya, atau dalam hari-hari kita dalam memanfaatkan media sosial itu bisa optimal, tidak malah sebaliknya. Gitu ya. Jadi kita sampaikan dari sisi muatan moralnya gitu dari agama, kira-kira bagian-bagian mana gitu ya yang sekiranya kita bisa jadikan tauladan ya, bahwa dalam kehidupan bermedia sosial itu tentu ada etikanya, ada hal-hal yang bisa kita lakukan dan ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan atau jangan kita lakukan, karena segala sesuatunya itu memang tergantung pada diri kita. Karena yang membuat platform tentu tidak bebas nilai gitu ya, tergantung dari kita yang menggunakan, peruntukannya untuk apa. Kalau dalam hal kita analogkan dengan harta gitu ya, tasyarufnya seperti apa ya, Tuhan sudah memberikan rezeki kepada kita, nah tergantung apa yang akan kita lakukan dengan harta yang sudah diberikan oleh Allah ya. Jadi kalau kita mengambil quotes dari Kemenkan gitu ya, bahwa
dengan menggunakan media sosial seharusnya itu membantu kita untuk meningkatkan level berpikir kita, karena di media sosial itu sangat banyak sekali ragam ilmu pengetahuan yang bisa kita ambil gitu ya. Nah, tentu tidak semuanya gitu ya, namanya kita juga manusia gitu ya, tentu tidak semuanya kita punya kemampuan untuk mengambilnya atau suka mengambil itu gitu ya. Kadang sesekali atau mungkin beberapa kali gitu ya, kemudian kita terjerumus dalam hal yang sepatutnya tidak kita lakukan atau kita hindari seharusnya. Nah, tentu kalau kita mengacu pada media sosial tertentu ya, ada banyak hal yang bisa kita manfaatkan ya. Kalau kita melihat fenomena perilaku yang terjadi di masyarakat ya, banyak sekali bahwa media sosial itu sebagai ajang untuk eksistensi ya. Untuk apa? Update status ya, untuk apa? Menunjukkan bahwa kita ada, keberadaan kita itu ada ya. Misalkan yang apa melalui Twitter misalkan ya, agar kita terkenal maka kita harus menyenggol orang yang terkenal ya, entah lewat kritikan atau apapun ya. Atau kalau kita punya suatu tematik gitu ya, misalkan seorang karena ingin bergelut di bidang misalkan teknologi, kemudian dia membrandingkan diri di dalam hal mungkin di Facebooknya atau di Twitternya atau di Instagramnya atau di YouTube-nya berkaitan dengan tema-tema teknologi misalnya. Jadi di situ tujuannya adalah bagaimana dia bisa eksis ya dengan memanfaatkan media sosial. Tentu banyak sekali hal-hal yang lain gitu ya, yang menjadi pemicu atau motivasi, inspirasi bagi pihak-pihak yang memanfaatkan atau menggunakan media sosial. Apakah dia untuk menarik perhatian gitu ya, kemudian juga sarana untuk komunikasi dan sosialisasi, misalkan tadi menggunakan WhatsApp tadi untuk berkomunikasi dengan orang lain gitu ya. Bahkan saya yakin Anda dengan mentornya, kemudian dengan panitia, ada grupnya, mungkin apakah Line atau kemudian WhatsApp ya, untuk saling memberikan informasi, menyerap informasi ya, atau membranding tadi ya. Kalau misalkan Anda seorang mahasiswa teknologi gitu ya, kemudian Anda mencoba untuk membuat topik-topik atau materi yang sudah terpola, tidak random gitu ya. Oh, saya ingin teknologi ya, misalkan teknologi kemaritiman. Maka materi-materi yang saya upload atau yang saya keluarkan itu berkaitan dengan hal tersebut ya. Tentu banyak sekali hal-hal yang lain yang menjadi motivasi orang itu aktif untuk di media sosial. Ini banyak sekali ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari sisi data, karena saya orang statistik saya suka dengan hal seperti ini ya, menjelaskannya lebih mudah ya. Jadi kalau kita lihat ini data kurang lebih tahun 2020 ya. Kalau yang melihat ya dari estimasi jumlah penduduk Indonesia itu kurang lebih 272 tahun 2020-an ya. Ternyata smartphone yang terkoneksi itu 338 juta. Berarti ada gap berapa ini ya? 28 plus 38, berarti 66 juta. Plusnya tambahannya. Nah, kira-kira apa artinya itu? Artinya apa? Berarti satu orang itu bisa jadi pegang 2 handphone. Atau yang paling benar itu adalah pegang 2 kartu. Ya. Boleh jadi handphonenya 1 tapi kartunya 2. Gitu ya. Atau boleh jadi orang itu juga malah punya handphonenya lebih dari 1. Isinya apalagi kalau misalnya kartunya masing-masing 2 gitu ya, dual SIM, semua terisi ya berarti satu orang punya 4 nomor. Nah, kalau maka dari itu kemudian kalau kita lihat jumlah smartphone yang terkoneksi dengan jumlah populasi total penduduk Indonesia, itu sudah lebih dari besar. Berarti artinya satu orang bisa lebih pegang 2 handphone. Apalagi belum dikurangi misalkan jumlah populasi itu kan dari anak-anak sampai dengan dewasa. Yang anak usia 10 tahun boleh jadi kan tidak pegang HP. Itu sudah berapa puluh juta. Jadi boleh jadi yang megang handphone smartphone itu satu orang bisa lebih banyak lagi kalau kita sudah filter gitu ya, yang usia lansia maka misalkan yang anak-anak kita tidak libatkan, pasti jumlahnya bukan lagi 272 juta tetapi pasti kurang dari itu. Nah kemudian kalau kita lihat penggunanya dari 272 juta itu 175 juta sekian itu yang sudah menggunakan internet ya, sudah berarti sudah lebih dari 50% kan.
Nah, kemudian dari 175 orang yang menggunakan internet itu, gitu ya, ternyata 160 jutanya adalah pengguna media sosial aktif. Nah, ini sudah cukup banyak di Indonesia. Bayangkan ya, kalau kemarin Anda mendengarkan terkait dengan big data, gitu ya, terkait dengan volume, velocity dan macam-macam yang F itu ya, V ya, sampai 7 sebenarnya kalau bisa lengkap gitu ya. Nah, variety dan macam-macam, kecepatan datanya 160 juta orang ya, dengan berbagai aktivitas ya. Nah, mereka saling membuat status gitu ya, luar biasa banyaknya. Ini tahun 2020. Nah, coba Anda bayangkan sekarang kira-kira tahun 2021 bagaimana? Ya, kita lihat ya, persentasenya berapa? 124%, dengan di atas 100% tadi gitu ya. Kemudian yang 175 itu padanya adalah 65% dari total populasi. Sudah lebih dari 60%. Nah, kalau ini sudah 50%, 59% ya, hampir 60 ya, 160 juta dibandingkan dengan 270. Jadi bayangkan penduduk Indonesia yang sekian banyak itu, gitu ya, pergerakan menggunakan internetnya, kemudian aktivitasnya cukup luar besar. Bandingkan dengan Singapura jumlah penduduknya mungkin berapa ya? 5 sampai 10 juta saja kan gitu ya. Karena perkiraan setiap tahun kelahiran bayi di Indonesia itu melahirkan satu Singapura baru gitu ya. Jadi jumlah penduduk Indonesia itu lahir bayinya itu setiap tahun boleh jadi hampir sama atau kurang lebih sama ya dengan jumlah penduduk Singapura saat ini. Bayangkan memelihara atau mengopeni ya, memimpin orang Indonesia sebanyak ini tentu butuh kebijaksanaan luar biasa, ya, effort yang luar biasa. Karena menuruti semua kemauan penduduknya tentu tidak mungkin ya semua. Nah, maka kemudian pasti ada yang. Nah, kalau tadi 272 juta ya, sekarang 274,9. Jadi ada tambahan kurang lebih 2 juta sekian ya. Nah, kalau kita lihat pengguna ya, mobilnya berapa? 345. Kalau tadi sebelumnya berapa? 338. Sekarang sudah tambahan 7 juta sekian. Ini data Januari tahun 2021. Itu Januari. Sekarang bulan 11. Nah, saya yakin pasti ada tambahan lagi. Coba diperiksa kantong Anda masing-masing gitu ya. Ada berapa handphone yang Anda pegang gitu ya. Nah, dari masing-masing handphone itu berapa kartu yang aktif. Nah, bisa Anda menganalogkan ke sana gitu ya. Kemudian pengguna internetnya, kalau kemarin 175 juta, sekarang berapa? 202 juta. Nah, perkembangan luar biasa boleh jadi karena pandemi kemarin, karena yang anak-anak SD gitu ya, anak SMP yang semula mungkin dilarang untuk menggunakan atau memegang handphone, kemudian karena pembelajarannya adalah daring, kemudian otomatis menggunakan internet. Nah, otomatis jadi tambahannya luar biasa ya. 25 juta sendiri. Kemudian yang aktif media sosial yang semula 160 juta menjadi 170 juta, tambahan 10 juta. Tadi 59%, sekarang berapa? 61 sekian persen ya. Perkembangannya cukup cepat ya. Dan semua butuh pakai data gitu ya. Nah, luar biasa. Sekarang kayaknya kita tidak bisa hidup tanpa menggunakan paket data gitu ya. Dan orang listrik ya, PLN ya, berani sombong kalau Anda punya tidak bisa ngisi dayanya, handphone Anda akan mati. Ya, berarti kami juga sangat penting sekali gitu ya, orang PLN bilangnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat ya terkait dengan media sosialnya dan kemudian kita klasterkan ya berdasarkan usia gitu ya. Berdasarkan usia kita lihat ya mulai dari usia remaja ini ya 13-17 untuk yang perempuan versus laki gitu ya. Kalau kita lihat di usia ini berarti usia SMP ya, SMP, SMA gitu ya. Kita lihat yang perempuan lebih banyak ya. Kemudian pada saat usia perkuliahan ya, 18 sampai 24 ya lebih banyak lakinya ya. Kemudian ketika usia 25 sampai 34 lebih banyak untuk yang laki-laki gitu ya. Sampai dengan data di atas 65 tahun ya. Jadi kalau kita lihat ini ya profil dari advertising audience ya. Jadi target dari ini yang mendapatkan iklan gitu ya. Yang disasar gitu ya. Untuk setiap grup atau kelompok usia. Kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat, ini ya, waktu yang dihabiskan. Coba nanti Anda bandingkan dengan Anda,
apakah Anda masuk di bawah rata-rata atau di atas rata-rata. Ini adalah rata-ratanya yang dibutuhkan dalam satu hari untuk menggunakan internet ya, baik itu menggunakan laptop atau komputer atau menggunakan handphone. Kita lihat di sini ya. Ini 8 jam 50 menit, 52 menit, hampir 9 jam ya, hampir 9 jam lah. Nah, kira-kira kalau Anda dalam satu hari ini berapa jam? Saya sangat yakin Anda lebih dari 8 jam karena Anda seorang mahasiswa, tentu kebutuhan untuk mengakses internet itu juga lebih banyak. Ini Anda pasti di atas rata-rata ini. Kemudian, nah coba Anda cek dalam keseharian Anda ya, Anda melihat televisi itu berapa jam dalam satu hari. Ini kalau rata-ratanya 2 jam sekian, hampir 3 jam ya. Kemudian yang digunakan untuk sosial media, ini rata-rata dalam satu hari 3 jam sekian menit. Ya, kemudian apa ini membaca ya media online. Ya. Apakah Anda membaca Kompas kah atau media-media yang lain misalkan ya. Nah itu 1 jam sekian. Anda kira-kira butuh berapa jam? Ya. Nah, dan banyak sekali hal-hal yang terkait dengan bagaimana Anda menghabiskan waktu. Ya, mulai dari mendengarkan musik streaming ya, kemudian radio ya, kemudian podcast dan yang lain-lain ya. Anda bisa lihat dibandingkan dengan aktivitas Anda. Kemudian yang berikutnya adalah, nah kalau kita lihat awal Januari tahun 2021 ini gitu ya, media sosial yang paling sering digunakan ya, yang paling sering digunakan itu adalah YouTube ya. Nomor 1 YouTube ya. Nomor kedua adalah ini WhatsApp ya. Ya, kemudian Instagram ya peringkat ketiga. Keempatnya Facebook ya. Kemudian yang kelima adalah Twitter. Kemudian yang lain adalah Facebook Messenger sampai dengan Reddit gitu ya. Tapi yang paling besar, paling besar ini adalah mulai dari YouTube sampai dengan Twitter. Tentu ini bisa Anda bandingkan kira-kira dari kelima besar ini mana yang Anda gunakan. Apakah semuanya gitu ya atau sebagian ya. Kalau saya boleh jadi saya boleh dalam satu hari oke lah saya pernah buka YouTube gitu ya. Tapi yang Facebook ini sudah saya tidak aktif lagi ya, sudah bertahun-tahun tidak aktif. Jadi dari 5 besar ini gitu ya, mungkin 3 yang atas gitu ya. Facebook sama Twitter ini jarang ya, sudah tidak aktif lagi. Nah, kalau kita lihat ini penggunaan sosial media, ya, penggunaan sosial media. Nah, yang aktif tadi kan 170 juta, yang semula tahun 2020 adalah 160 juta. Nah, kemudian kalau kita dari persentase populasinya 61 ini ya. Nah, kemudian perubahan tambahan dibandingkan tahun sebelumnya ternyata ini berapa ini? 6,3% atau nambah 10 juta tadi ya, dari 160 menjadi 170 ya. Dan yang lain kalau kita lihat nih ya sudah 9,1% dari total sosial media penggunanya ya menggunakan via mobile ya, jadi menggunakan smartphone ini ya. Jadi sudah hampir 100% semuanya mengakses media sosial. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat adalah ini ya. Top sosial media dan streaming video aplikasi ya. Kalau yang kiri itu adalah sosial medianya, yang kanan adalah videonya ya. Yang pertama adalah WhatsApp, kemudian 2 Facebook. Ternyata Facebook masih banyak ya pelanggannya ya, banyak gunakan ya. Boleh jadi anak-anak remaja ini ya. Saya nggak tahu apakah Anda yang sudah masa-masa usia kuliah masih aktif menggunakan Facebook gitu ya. Instagram ini hampir sama nih ya, dan Facebook hampir sama. Wah, sekarang yang lagi ramai kayaknya TikTok ini ya, sudah mau menyalip ini ya. Sudah 13,8 jam per bulan. Kalau yang video ya YouTube lah jatuhnya ya, yang paling tinggi. Itu adalah profil-profil dari penggunaan media sosial ya. Kalau kita lihat ini ya, dari sisi jenis kelamin ya, profil jenis kelamin lebih banyak lagi. Tapi kalau kita lihat perbandingannya sangat kecil, hanya 0,06% ya antara laki dan perempuan. Nah, kalau kita lihat dari komposisi pengguna media sosial dan non pengguna media sosial, ya, mayoritas ya sudah 83,8, 83,9% itu menggunakan. Kalau internet, sudah okupansi internetnya sudah 73,7%, ya, luar biasa ya. Ya, tapi masih ada PR besar ya, 26%. 26% dari populasi itu berapa ya? Lumayan banyak ya.
seperempatnya ya. Nah, tentu penggunaan media sosial itu membawa dampak ya, baik itu dampak positif maupun dampak negatif kan gitu ya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa media sosial itu seperti pisau bermata dua gitu ya. Kalau kita menggunakannya dengan bijak ya tentu kita akan mendapatkan manfaat lebih. Tetapi kalau kemudian kita tidak bijak menggunakannya tentu akan timbul masalah ya. Baik itu apakah masalah psikologis ya yang mengenai pada diri kita sendiri ya, atau dampak yang lain terkait dengan orang lain ya. Baik itu kita sebagai pelaku maupun kita sebagai korban ya. Boleh jadi ya ada namanya cyberbullying ya. Jadi kita mendapatkan perlakuan atau perundungan ya dengan menggunakan yang berada di platform media sosial. Boleh jadi ya. Atau kemudian kalau Anda mungkin banyak orang yang influencer gitu ya, orang yang bergaya atau sering menunjukkan apa yang dia punya gitu ya, apakah secara intrinsik misalkan fisik dia gitu ya, atau apa yang dia miliki gitu ya, atau aktivitas dia yang kemudian di-share di media sosial kemudian bisa menimbulkan keirian bagi orang lain ya, karena merasa tidak mampu untuk memiliki hal yang sama. Ya, kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita secara psikis gitu ya, tentu akan menjadi masalah gitu ya. Antara ada gap antara yang kita inginkan, yang kita bayangkan dengan melihat contoh yang ada di media sosial, kemudian diperbandingkan dengan kondisi real yang Anda punya, kemudian kalau ada sesuatu yang tidak match biasanya menimbulkan tidak kesesuaian pikiran, ya, menimbulkan stres, menimbulkan apa ya penyakit psikis lah gitu ya, merasa sakit atau merasa ada yang kurang pada diri kita. Ya. Tentu di luar yang hal yang tidak bermanfaat atau yang merugikan, tentu ada sekali banyak manfaat ya. Kalau misalkan Anda menggunakan WhatsApp, ya, tentu Anda akan banyak sekali mendapatkan informasi misalnya. Baik itu informasi terkait dengan hal-hal baru, pengetahuan, atau jalinan komunikasi dengan orang lain ya. Saya kira ini banyak sekali manfaatnya yang bisa Anda dapatkan dan bisa Anda baca berkelanjutan. Ya, saya kira Anda sangat pengguna aktif ya dalam media sosial. Tentu Anda bisa merasakan mana dampak sosial positif yang bisa Anda dapat ya, dan mana dampak negatif yang selama ini Anda rasakan ya. Apalagi misalkan di banyak media sosial memfasilitasi ya, yang semula kelihatannya misalkan biasa saja, kemudian dengan ada fasilitas fitur atau aplikasi tertentu kemudian kita menjadi terlihat wah ya, yang semula biasa menjadi lebih ganteng gitu ya, kemudian yang biasa menjadi lebih cantik gitu ya. Itu yang nampak di media sosial. Nah, tentu ini menjadi juga masalah yang perlu kita renungkan bersama, kita perhatikan ya. Ini ada survei dari Kominfo gitu ya, bahwa ternyata sumber media ya penting yang Anda percayai ya. Jadi respon ditanya terkait dengan sumber media yang dipercaya untuk menggali atau mendapatkan informasi ya. Yang paling pertama ternyata mayoritas kita adalah televisi Mas ya, memegang kendali paling banyak yaitu 49 sekian. Tapi yang kedua adalah media sosial. Nah, tentu kemudian media sosial itu menjadi senjata ampuh ya bagi pihak-pihak tertentu untuk kemudian menyampaikan pesan atau menyampaikan informasi ya, atau ingin menggoreng situasi ya. Kalau misalkan kaitannya dengan hal yang negatif tentu bisa menggoreng ya melalui media sosial dengan memanfaatkan berbagai hal yang ada di situ, bisa mengirimkan informasi padahal informasi itu sebenarnya tidak valid, tidak percaya. Nah, kalau kita lihat ya, media yang paling sering digunakan itu adalah media sosialnya adalah WhatsApp. Anda bayangkan grup-grup ya Anda rasakan gitu ya, bahwa ternyata bahkan mungkin di usia kami ya, yang dosen ya, yang usia dewasa gitu ya, banyak sekali konflik di
WhatsApp group gitu ya, yang semula adem ayem kemudian menjadi panas karena ada beberapa pihak atau salah satu dari anggota member group itu sharing sesuatu yang mungkin tidak pantas atau mungkin tidak pas ya, tidak pas pada situasi dan kondisinya, sehingga kemudian menimbulkan ketidaknyamanan bagi anggota yang lain. Ya, tentu kita harus menyikapi dengan bijak gitu ya, jangan sampai kemudian kita menjadi perusak suasana gitu ya. Nah, nanti kita bisa diskusikan di sini. Saya yakin teman-teman semua juga pasti mengalami hal seperti ini, mungkin case-nya yang berbeda dengan kami. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau di YouTube itu yang paling banyak ini orang Indonesia apa? Lagu gitu ya, yang paling banyak. Ternyata ada PUBG juga ya, ada BTS ya. Boleh jadi ini tahun 2020 ya, tahun 2021 mungkin sudah beda lagi, indeksnya mungkin lebih besar lagi. Nah, yang menarik ini kita lihat ya, ini ya. Kita lihat lagu Indonesia, film Digi Live gitu ya. Nah, dangdut nomor 8 ya, Upin Ipin ya, anak-anak biasanya ini ya. Nah, nomor 9. Nah, ternyata yang paling banyak adalah hiburan dan hantu ya. Oh ya, hantu ya. Nah, ternyata di Indonesia yang paling banyak dicari itu adalah ini ya, hiburan dan hantu. Nah, kalau seperti ini berarti ada masalah. Ya, ada masalah karena kegemaran kita ternyata ada hal yang seperti ini. Ya, ini menjadi masalah ya. Kalau kaitannya dengan dunia pendidikan tentu ini bertolak belakang ya. Jadi level intelek ketertarikan masyarakat itu masih levelnya adalah ya, tidak ada yang salah, tetapi kalau kemudian ini menjadi mayoritas gitu ya, yang paling dominan ya berarti ada masalah gitu ya. Nah, kalau kemudian kita lihat ya, ini terkaitannya dengan hoax ya. Kita lihat yang paling banyak ternyata menurut masyarakat ya yang mengirimkan atau menyebarkan berita hoax itu ternyata di dunia politik ya. Yang paling banyak adalah topik-topik politik ya. Mungkin tahun 2019 2020 kemarin ya, kita disajikan berbagai informasi yang tidak benar ya. Sehingga dikatakan sebagai kategori hoax gitu ya. Kemudian kesehatan ternyata sering sekali ya mungkin kita menerima informasi di grup gitu ya, ada ramuan mujarab gitu ya, bisa menghilangkan segala penyakit ya, baik penyakit kurus atau ingin diet ya, atau penyakit kantong kering misalkan ya, semua hal masuk di grup-grup kita ya, seolah luar biasa bisa cespleng gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang paling banyak menyatakan terkait dengan agama yang luar biasa. Jadi pencemaran agama banyak sekali muncul di media sosial ya, kaitannya dengan hoax atau berita bohong ya. Dan yang lain-lain sampai lingkungan bencana alam ya, ternyata juga dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk menimbulkan keresahan di masyarakat. Nah, kalau kita lihat alasan ya kenapa kemudian menyebarkan hoax gitu ya, ternyata hanya ini ya, meneruskan berita yang tersebar. Ini jadi masalah seperti yang saya katakan. Controlling kita itu tidak baik gitu ya, sebagian masyarakat kita. Kita tidak terbiasa untuk saring sebelum sharing ya. Jadi maksudnya saring itu adalah berita informasi yang masuk perlu kita teliti, benar tidak ini ya, valid tidak, sesuai dengan realita tidak ya. Nah, jadi kemudian kita yang kedua adalah perbandingan dengan informasi perbanding ya, misalkan berita pembanding ya, yang mungkin yang bertolak belakang lebih bagus ya. Nah, kira-kira benar tidak informasi yang saya terima ini? Jangan kemudian belum kita verifikasi ya tingkat kevalidannya, kemudian kita share kepada orang lain. Anda bayangkan dengan jari kita ya, kalau kita sudah mengabarkan berita bohong ya berarti kan mengandung fitnah. Padahal kita tahu bahwa al-fitnah itu asyaddu minal qatl ya. Jadi fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Karena boleh jadi ya perang saudara saling bunuh ya. Boleh jadi asal muasalnya adalah berita bohong. Ya, berita bohong yang dikamuflasekan gitu ya. Kemudian bisa menimbulkan gejolak di dalam masyarakat baik dalam skala kecil maupun skala besar, tergantung dari bagaimana efek dari berita bohong itu ya, sebarannya bagaimana ya. Kemudian yang berikutnya ini tidak tahu bahwa berita tersebut tidak benar ya, karena kita
kebiasa like dislike mungkin ya, tidak berpikir logis ya, critical thinking kita tidak kita latih, kita gunakan, sehingga asalkan yang mengirimkan adalah orang yang kita anggap baik gitu ya, tanpa memverifikasi informasi yang diinfokan ya, kemudian kita share kepada orang lain. Tapi ternyata berita tersebut ternyata misal bohong. Anda bayangkan bagaimana kalau Anda berbohong pada satu orang saja, maka kewajiban Anda itu adalah meminta maaf sampai mendapatkan maaf dari orang tersebut. Nah, sekarang kalau misalkan Anda share di media sosial yang jumlahnya orang banyak sekali ya, berantai, Anda bagaimana menelusurinya? Apakah Anda kemudian cukup mengatakan atau menginfokan atau mengupload video meminta maaf gitu ya? Nah, saya tidak semudah itu saya ya. Jadi ada resiko, ada manfaat juga. Resikonya kalau Anda bayangkan dengan hati nurani yang jernih, luar biasa dampaknya dan susah ya untuk menarik kembali ya, menarik kembali informasi yang tidak benar yang sudah kita sharing. Ya, jadi ini luar biasa ya. Jadi kita patut ini tadi ya. Yang penting logika dan critical thinkingnya itu harus jalan. Saya jangan kemudian apa yang kita terima langsung kita sharing tanpa kita saring dulu mana apakah valid atau tidak berita tersebut ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini ya, tidak tahu bahwa dari sumber beritanya. Apalagi sumbernya tidak jelas ya, kemudian kita sharing. Ya, memang kalau namanya ingin mengadu domba ya pasti bahasanya sangat sangat halus gitu ya, sangat manis biasanya ya, atau provokatif ya, dalam level tertentu ya. Nah, kemudian bisa membakar emosi kita. Ya, kemudian terjun ya sampai kemudian minimal perjuangannya adalah dengan menyebarkan berita tersebut. Padahal ternyata berita tersebut adalah bohong. Karena memang dimainkan itu adalah emosional kita, emosi. Baik emosi dalam hal yang konotasinya adalah emosional ya, membakar sisi psikis kita gitu ya, atau secara emosional ini ya, secara emosi membuat kita terenyuh ya, kemudian kita akan melakukan hal yang istilahnya apa ya, menggerakkan kita untuk membantu kah atau apa gitu ya, karena mungkin ada ternyata niatan orang itu tidak setulus yang kita lihat kan, jadi seperti itu. Jadi emosi kita itu benar-benar dimanfaatkan betul secara psikis ya, psikologi, sehingga kemudian kita terdorong untuk masuk ke dalamnya gitu ya. Nah, yang aneh malah yang keempat ini ya, hanya sekedar iseng, orang aneh ini ya, iseng untuk menyebarkan padahal sebenarnya beritanya adalah bohong. Nah, jadi kalau kita lihat ya bahwa konten itu bisa agak api gitu ya, tapi semua sosial media itu adalah apa? Malah bahan bakarnya gitu ya. Jadi kontennya, apinya itu adalah kontennya, isinya apa ya, kemudian penyebarannya dengan media sosial itu adalah sebagai bahan bakarnya. Anda bayangkan ya, semakin memperluas jangkauan apinya. Gitu ya. Maka tentu di sini perlu kebijakan ya, perlu etika gitu ya. Sehingga kemudian kenapa kita patokannya ya tentu karena kita sebagai orang beriman, orang Islam, tentu patokannya berasal dari sumber-sumber hukum Islam. Nah, sehingga menjadi apa? Titik tolak ya, atau menjadi fondasi ya, fondasi etik bagi kita agar berhati-hati ya dalam melangkah, khususnya dalam hal menghadapi fenomena perkembangan dunia IT ya, dalam hal ini adalah media sosial, sehingga kita tidak terperangkap dalam kerugian gitu ya. Anda bayangkan kalau kemudian dalam media sosial ya, dalam media sosial kita itu tadi ya menyebarkan informasi yang tidak benar, berarti bisa mengandung fitnah, bisa mengandung ghibah kalau ternyata kita membicarakan sesuatu yang tidak benar di belakang orang. Anda tahu bahwa ghibah itu luar biasa gitu ya, dampaknya juga konsekuensi yang harus kita terima ya. Anda bayangkan dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan kita memakan bangkai daging saudara kita gitu ya. Kemudian resikonya boleh jadi ya, resikonya sangat berat adalah bahwa amal kebajikan kita nanti akan diserahkan kepada orang tersebut ya. Kalau kemudian amal kebajikan kita sudah habis ya karena kita menggunjingkan orang lain padahal ternyata tidak benar. Nah, kalau amal kebaikan kita sudah habis ya berarti kemudian dosa-dosa orang yang kita gibahi itu kemudian
kemudian dikasihkan ke kita ya. Kebaikan kita ditransfer ke orang lain, keburukan orang lain yang mau kita terima. Jadi semakin banyak keburukan yang akan kita terima. Jadi hati-hati dalam menyikapi ke fenomena modern ini ya. Karena godaannya sangat ringan ya untuk tergelincir gitu ya. Karena tinggal tidak harus berhadapan dengan orangnya, tinggal memainkan jari, sudah jadi gitu ya. Jadi sebagai seorang penggibah. Nah, ini adalah etik ya, bagaimana Islam mengatur agar kita berhati-hati, agar kita berada di jalan yang benar ya dalam hal bermedia sosial ini ya. Secara redaksional zaman dulu tidak ada yang namanya media sosial, tapi secara spirit ada di sini ya. Misalkan saya bacakan di Al-Hujurat 6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Nah, kata kuncinya di sini ya. Jadi hai orang-orang yang beriman, jika telah datang kepada kalian semua orang fasik ya, dengan membawa berita bohong atau membawa suatu berita ya, fatabayyan, maka kita harus ya melakukan tabayun ya, memeriksa dengan teliti ya, apakah benar informasi tersebut, kabar tersebut ya. Ya, jadi antusibu qaumang bijahalat fatusbihu ala ma fa'altum. Nah, jadi jangan sampai kemudian akibat ketidaktelitian kita ya, karena kita melakukan tabayun dengan baik ya, maka akan menimbulkan suatu musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya menyebabkan hal tersebut ya, menjadi penyesalan bagi kita ya, karena kita sudah melakukan tindakan yang seperti itu. Sudah diramal oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan diramal ya, disampaikan informasi bahwa di dalam Al-Qur'an ini disampaikan bahwa kalau kita ada berita yang masuk gitu ya, kita harus melakukan tabayun, karena boleh jadi berita itu akan menimbulkan musibah pada suatu kaum ya. Hari-hari ini kita tentu banyak sekali contoh ya, bagaimana Arab Spring ya, itu terjadi pergolakan luar biasa ya, pertumpahan darah antar sesama warga negara, itu tumpah hanya gara-gara informasi yang tidak benar gitu ya, dikompor-kompori, diprovokatori dengan memanfaatkan media sosial ya. Nah, saya lewati saja. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Jadi saya ngalan nasi. Jadi akan datang pada suatu masa pada manusia ya. Jadi kita ini boleh jadi ya sanawatun ya, khoda'atu ya sadaqu fihal kadzibu wa yukadzabu fiha shadiq. Jadi antara benar dan salah itu kemudian menjadi bertukar ya. Yang bohong ya, yang tidak benar itu seolah menjadi benar, dan yang benar ya kemudian seolah menjadi suatu kebohongan ya. Nah, tampak menjadi suatu yang bohong ya. Jadi ini luar biasa ya. Jadi harus hati-hati gitu ya, agar kita dalam memanfaatkan media sosial ini ya, karena boleh jadi orang yang tampak jujur, boleh jadi tidak jujur, orang yang tampak seolah-olah yang kita nilai bohong, ternyata itu adalah sesuatu yang orang yang benar malah kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, wa yu'tamanu fihal khoin ya, jadi diimani atau dipercayai ya, seorang yang berkhianat sebenarnya, wa yukhawanu, dan dikhianati fihal an, orang yang sebenarnya terpercaya, orang jujur. Nah, jadi kalau seperti ini fenomena ini sudah diramalkan dalam hadis ini, ternyata pada saat zaman-zaman saat ini ya itu terjadi ya. Jadi makanya kita harus ekstra hati-hati, ekstra critical thinking kita itu kita jalankan gitu ya. Jangan sampai kemudian emosional tanpa ada pengetahuan, kita sharing tanpa ada awalan filter, yaitu sharing ya. Ini motivasi kita dari Allah Subhanahu wa taala tadi ya, yaitu adalah fatabayyan tadi ya, kita diminta untuk tabayun, memeriksa dengan teliti apakah kabar berita itu benar adanya atau tidak ya. Kemudian boleh jadi saat ini sudah terjadi apa yang digambarkan oleh hadis ini, bahwa
pada saat itu, pada suatu masa itu, bahwa orang yang benar itu disalahkan, kemudian orang yang salah itu malah dibenarkan. Ya, antara yang berkhianat dengan orang yang jujur itu bertukar. Ini yang harus kita hati-hati. Nah, kaitannya dengan ini hukum formal ya, hukum formal tentu kita sudah di Indonesia kita sudah ada namanya Undang-Undang ITE gitu ya. Nah, ada beberapa pasal mulai dari pasal 27 sampai 30 yang mengatur terkait dengan hal ini ya. Misalkan pasal 27 terkait dengan penyebaran muatan asusila, perjudian ya, kemudian penghinaan atau pencemaran nama baik. Ini kayaknya yang sering banyak ini adalah pencemaran nama baik ya. Nah, jadi boleh jadi apa yang kita share itu ternyata menimbulkan ya pencemaran nama baik bagi orang lain. Tentu di sini juga harus menjadi guidance bagi kita untuk tidak mudah untuk melakukan menyebarkan kebencian gitu ya. Kemudian pasal 28 terkait dengan berita bohong ya, kemudian SARA ya. Jadi kalau kita perhatikan fenomena sosial saat ini gitu ya, boleh jadi memang ini adalah suatu grand design ya untuk membuat suatu wilayah atau suatu negara itu menjadi adanya ketidakpercayaan pada sesama anak bangsa ya. Kalau kita lihat di Arab Spring ya sudah meledak gitu ya. Jadi antar mereka sendiri berperang. Nah, maka boleh jadi kita menjadi berhati-hati sehingga tidak terjadi di Indonesia. Kita semua sebagai kaum yang berpendidikan tinggi tentu diharapkan perannya jangan sampai kemudian malah ini ya menyebarkan berita hoax atau bahkan kaitannya dengan SARA. Kita harus meredam itu dan bisa menjadi contoh bagaimana kita sharing informasi ya, sharing berita, kemudian bagaimana kita bersosialisasi ya, bermasyarakat ketika secara tidak sadar bahwa di Indonesia memang sangat heterogen ya, tentu dibutuhkan kebijaksanaan di situ. Ya, kita punya tetangga, kita punya teman, kita punya saudara, kita punya sesama anak bangsa yang berbeda baik di agama, suku, ras dan yang lain-lain. Tentu kebijaksanaan kita, kebijakan kita dalam bermasyarakat itu menjadi penting. Kedewasaan dalam bermasyarakat. Tidak mau menang sendiri ya, tidak karena kita mayoritas ya, kemudian semena-mena pada orang lain. Tentu itu tidak diperbolehkan. Kemudian terkait yang kemudian pasal 29 itu terkait dengan ancaman kekerasan, nanti Anda bisa search sendiri kalau terkait dengan undang-undang seperti ini. Kemudian pasal 30 ya terkait dengan penggunaan IT ya untuk kejahatan finansial, kemudian kejahatan media ya, misalkan defacing, kemudian spamming, malware dan macam-macam ya. Jadi ini banyak sekali aturan yang sudah diakomodir ya terkait dengan kemungkinan terjadinya kejahatan di media seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini beberapa berita yang sudah makan korban gitu ya, bahwa jarimu adalah mulutmu gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian jari kita secara sadar melakukan tindakan yang bisa mengakibatkan ya keresahan di dalam masyarakat atau bahkan ya melakukan perundungan tadi ya atau menyebarkan berita bohong. Yang terbaru kayaknya ini jaring ya. Kalau yang lama-lama ini kayaknya ini ya mulai dari Dani, kemudian siapa ini ya? John Ru ya, siapa nih John Ru ya? Kemudian Arsad, kemudian Florence Siombing ini yang ini ya di Jogja yang ini ya mengatakan orang Jogja itu begini begitu ya, yang bisa menyinggung perasaan dan hati dari masyarakat setempat ya. Nah, kalau kita lihat ini ya tadi undang-undang sudah ya pasal 27, 28, 29, 30 ya terkait dengan peretasan sistem elektronik tadi ya. Ini lebih spesifik ya. Jadi ini sebagai pengetahuan, maka kemudian kita sebagai manusia muslim ya, sebagai orang Islam gitu ya, maka tentu kita harus ya dalam bermedia sosial ya, kita harus memperhatikan koridor-koridor
Ya, yang pertama adalah kita lihat ya, muraqabah. Yang pertama yang paling penting ini saya, muraqabah berarti apa? Kita harus selalu sadar bahwa segala aktivitas kita, ya, segala aktivitas itu adalah dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya secara fisik, bahkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita imajinasikan, atau yang kita fahamkan di dalam dada kita, ya, di dalam hati kita, nah itu Allah selalu tahu. Nah, tentu kalau level atau makom kita sudah sampai sini, gitu ya, maka segala aktivitas kita itu menjadi terkontrol dengan baik. Karena apa? Kalau ingin melakukan perbuatan yang tidak baik atau menyebarkan informasi yang tidak baik, Allah akan tahu apa yang kita lakukan. Tentu kalau hal yang tidak baik, ya tentu konsekuensinya ada bagi kita, kan, gitu ya. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka sebaiknya kalau kita bermedia sosial itu adalah yang istifadah dari faidah, ya. Jadi berharap manfaat, berharap kefaedahan dari penggunaan media sosial kita. Banyak sekali hal-hal positif yang kita bisa manfaatkan di media sosial. Kemudian ingat hisab, ya, tentu konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Jangan sampai kemudian malah mayoritas atau banyak, yang paling banyak adalah hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan, ya. Kemudian di dalam media sosial, ya, tentu kita harus bertanggung jawab tadi, ya. Nah, jangan sampai kemudian melakukan berita bohong. Kalau kita ada berita bohong kemudian tidak terverifikasi ke data yang valid, ya menjadi tugas kita adalah untuk tidak menyebarkan itu minimal, ya. Langkah kedua, kalau berani, ya berarti kita harus menyampaikan kepada yang memberikan informasi, oh beritanya itu tidak valid, tidak benar, ya. Kita mengingatkan, ya, kepada yang bersangkutan dengan tujuan kasih sayang, karena apa? Jangan sampai si orang tersebut terjerumus dalam tindakan yang tercela seperti ini, ya. Sekali share, send, gitu ya, kemudian ke beberapa grup, nah sudah selesai, ya. Boleh jadi amal kita habis pada saat itu, ya, karena kita menyebarkan berita yang tidak benar, yang bisa saja dikategorikan sebagai fitnah ataupun ghibah. Kemudian jaga batasan pergaulan, ya. Kalau misalnya sekarang banyak sekali fitur-fitur media sosial, ya, yang bisa memberikan kita, padahal ternyata itu misalnya tidak sesuai dengan norma agama, ya, misalkan dalam hal berpakaian dan macam-macam, ya cukuplah di rumah misalnya, tidak diketahui orang lain misalkan, ya. Kalau misalkan tidak menutup aurat secara lengkap, jangan sampai malah disebar di media sosial, ya, dosanya malah bertambah. Nah, kemudian kait dengan tadi, ya, istifadah, ya, sebisa mungkin media sosial itu menambah ilmu pengetahuan kita, kan. Komunikasi persaudaraan. Jangan sampai kemudian bermain media sosial sampai lupa kewajiban yang hakiki yang menjadi tanggung jawab kita, ya, dan yang lain-lain. Nah, saya kira ini beberapa kata kunci, ya. Yang pertama adalah misalkan disampaikan Al-Quran, Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 54, yang tubutu syai'an au-tukhfu fa innallaha kana bikulli syai'in alim. Jadi segala sesuatu yang kita nyatakan, ya, yang kita nyatakan berarti apa? Yang kita munculkan, ya, yang kelihatan, ya, atau yang kita sembunyikan, Allah pasti tahu tadi, ya. Berarti apa? Muraqabah tadi. Kemudian al-zalzalah tadi, ya, al-zalzalah 7 dan 8. Saya yakin Anda semua hafal, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi segala aktivitas kita, bahkan sekecil zarah atau atom, itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, gitu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah hadis Nabi, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i. Jadi salah satu tanda kebaikan Islamnya seseorang yaitu apa? Tarkuhu malayani. Jadi meninggalkan perkara atau barang-barang yang dia tidak tahu, ya, tidak tahu hakikatnya atau tidak kejelasannya, gitu, ya. Jadi kalau kita tidak tahu, ya jangan kemudian diumbar, gitu, ya, karena kita tidak tahu apakah benar atau salah. Kemudian yang berikutnya adalah wala taqfu ma laysa laka
inna sama wal basyara wal ufada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi seluruh pendengaran ya, seluruh panca indera kita, mata kita ya, fuad itu adalah yang di dalam diri kita, dalam hati kita, itu semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi akan dipertanggungjawabkan. Maka kemudian perangkat-perangkat yang ada di kita baik itu fisik maupun non fisik ya tentu harus dalam skenario bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu gitu ya. Dan ada konsekuensi logisnya yang kita harus bertanggungjawabkan. Maka kemudian menjadi petunjuk bagi kita untuk berhati-hati agar selalu pada jalan yang lurus gitu ya. Nah, jadi saya kira ini ya, kira-kira kalau dalam media sosial tentu ada banyak etikanya, bagaimana kita mengupdate status ya, bagaimana berkomunikasi secara virtual, kemudian bagaimana berkomunikasi di dewan publik ya, berkomentar ya. Kalau berkomentar ya tentu Anda semua tahu secara konsep ya, menggunakan bahasa yang baik ya, jangan sampai kemudian menimbulkan salah paham, menimbulkan sakit hati bagi orang lain gitu ya. Nah, yang secara tidak sadar kita lakukan ya boleh jadi ternyata malah menyakitkan orang lain ya. Etika sharing ya, sharing informasi. Kita harus sharing dulu sebelum kita sharing. Nah, saya kira ada kalau Anda mau melihat ya di fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 ini terkait dengan bermuamalah melalui media sosial. Ini banyak sekali ya terkait dengan, saya pikir yang di depan-depan tadi sudah sampaikan, hal yang tidak benar kita sampaikan itu hukumnya haram. Tentu konsekuensinya Anda tahu kalau hukumnya haram kemudian kita lakukan ya tentu menimbulkan dosa ya. Oke. Nah, kira-kira itu ini bisa Anda baca, Anda share Anda download ya itu ya, nomor 24 tahun 2017 ya, fatwa MUI terkait dengan penggunaan media sosial ya. Banyak sekali di sini. Nah, saya kira kita bisa lanjutkan dengan diskusi ya, karena saya yakin ini menjadi sesuatu yang setiap hari Anda geluti atau Anda alami. Monggo kita waktunya untuk bisa diskusi sharing ya terkait dengan topik media sosial ini. Monggo silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentu saja kita harus tetap berbijak dalam bermedia sosial, kemudian sharing dengan sharing dari informasi-informasi yang kita dapatkan tentunya. Baik, untuk selanjutnya kita buka pertanyaan untuk teman-teman sekalian, baik mentor maupun mente, terkait materi pada malam hari ini. Sinten mungkin bisa untuk para mente yang ingin bertanya bisa raise hand dahulu begitu nih. Baik, ada teman kita di sini, ada Muhammad Faiz Nugraha. Sudah raise hand. Baik, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Nugraha dari kelompok 2. Izin bertanya, bagaimana pandangan Bapak terhadap orang yang Muslim memiliki iman dengan kita, sama iman maksud saya, tetapi dia menganggap bahwa dakwah online atau video-video dakwah yang diberikan oleh ustadz-ustadz yang menurut kita ustadz-ustadz yang terkenal, dia menganggap itu sebagai sesuatu yang radikal atau bertentangan dengan hukum-hukum atau ajaran-ajaran agama Islam. Nah, apakah ada cara untuk bisa menasihati atau memberikan sedikit pelajaran mengenai jalan Islam yang benar terhadap orang tersebut, dan apakah benar jika kita memberikan hukuman yang mungkin setimpal dengan apa yang dia lakukan? Sekian, terima kasih. Oke, langsung dijawab atau dikumpulkan dulu Mas Fauzan? Langsung mawon Pak.
Baik, saya coba konfirmasi balik ya. Ini pertanyaannya kan ada kosakata yang mungkin perlu diperjelas. Maksudnya tadi radikal itu gimana? Contohnya misalkan video dari penceramah yang dianggap radikal itu yang seperti apa? Biar nanti kita tidak melebar gitu ya. Yang kita maksud nanti saya definisikan radikal, ternyata yang Anda maksud dengan radikal di situ berbeda. Ini maksudnya gimana? Biar nanti kita punya definisi yang baku, yang sama, biar nanti kita diskusinya bisa lebih fokus. Baik, radikal yang saya maksud itu adalah seperti misalkan ada salah satu ustadz yang memberikan dakwah mengenai hukum ajaran kita dalam berjihad, tetapi ketika ditangkap atau dicerna oleh pikiran seseorang atau oknum tersebut, dia malah mencerna hal tersebut tuh apa ya bahasanya, kayak kok ini berbeda dengan pendapat saya, kok ini berbeda dengan dakwah atau tausiah ustadz-ustadz saya di sekitar saya, seperti itu Pak. Jadi masalah radikal sini adalah kayak mati syahid atau berjihad, seperti itu Pak. Oke, baik. Baik, saya coba jawab ya. Saya sudah agak menangkap apa yang dimaksud dengan dari Faiz Nugra. Dari departemen apa, Mas Muhammad Faiz? Saya dari Departemen Teknik Geofisika. Oh, teknik geofisika ya. Iya. Baik. Berarti Pak Amin Widodo ya. Nah, jadi begini ya. Jadi di zaman internet ini atau media komunikasi TIK yang luar biasa ini, kemudian banyak sekali pihak yang membuat konten untuk menyampaikan informasi atau menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan minatnya atau tujuannya gitu ya. Nah, boleh jadi kaitannya dengan video atau muatan yang dianggap radikal gitu ya. Jadi begini, definisi radikal itu memang juga tidak mudah didefinisikan ya. Jadi yang paling baku, yang paling umum ya, yang paling dianggap radikal itu kalau sudah menimbulkan keresahan ya. Pertama adalah terkait dengan dasar negara. Ya, itu harus jelas dulu ya. Kalau misalkan muatan dari dakwahnya atau ajakannya itu kemudian mengarah pada perbedaan atau menganggap bahwa konsensus yang sudah disepakati oleh semua founding fathers ya itu bertentangan gitu ya, tentu itu juga sudah masuk kata radikal ya, masuk radikal, walaupun misalkan yang menyampaikan itu menggunakan terminologi agama gitu ya, karena boleh jadi masuknya nilai-nilai yang sebenarnya niatnya itu merusak tapi akan menjadi halus ya, agar bisa diikuti oleh banyak orang, itu numpangnya adalah lewat agama. Itu juga harus hati-hati, karena sekarang itu semua informasi deras sekali masuk ke kita, maka kita harus hati-hati ya, karena boleh jadi ini adalah tipuan halus gitu ya. Jadi kalau yang pertama bagi saya adalah kalau sudah menganggap bahwa dasar negara yang sudah disepakati bersama dan kita sebagai orang Islam ya, dengan dasar yang ada itu tidak pernah merasa terzolimi atau tidak pernah merasa ini ya, bukan terzolimi, boleh jadi perspektifnya adalah ya masing-masing subjektif. Maksud saya dalam menjalankan aktivitas keagamaan kita itu apakah dilarang atau tidak, bisa bebas atau tidak gitu ya. Kalau misalkan aktivitas keagamaan kita itu masih bebas, tidak ada hambatan, tidak larang, bahkan didorong, ya tentu konsensus ini sebenarnya adalah kesepakatan dan kebijaksanaan bersama-sama. Kemudian kalau ada orang mengatakan bahwa konsensus ini adalah tauhid atau macam-macam, kemudian menawarkan suatu sistem yang sebenarnya belum teruji ya, apakah kemudian dampaknya itu malah membawa kemaslahatan atau malah membawa kemudorotan, ya tentu itu masuk sebagai definisi radikal itu. Nah, kalau misalkan ada orang yang seperti itu, ya tentu pendekatan secara personal kalau bisa ya. Tetapi kalau kemudian masuknya lewat media sosial ya, media sosial tentu yang kita lakukan adalah counter lewat media sosial pula kan gitu ya, bahwa apa yang disampaikan itu ternyata tidak sesuai dengan, boleh jadi tidak sesuai dengan nilai-nilai spirit keagamaan kita Islam sendiri, malah boleh jadi malah bertentangan, tetapi dia numpang dengan baju agama agar mendapatkan simpati. Karena
syarat dari suatu muatan yang baik, yang benar, menurut saya itu adalah yang pertama adalah harus ada sanadnya. Kalau dia membawa misalkan definisi jihad, ya, jihad itu di definisinya itu misalkan selalu atau melulu perang, padahal kondisi negara kita itu adalah kondisinya damai, tentu definisi jihad perang itu menjadi tidak sesuai kan. Jihadnya adalah sekarang adalah bagaimana membangun, bagaimana kita memiliki ke tingkat peradaban yang tinggi dengan ilmu pengetahuan, ya itu jihad yang lebih afdol. Dan yang lebih besar lagi adalah kita berjihad melawan hawa nafsu kita. Tapi kalau sekarang aktivitas kita tidak ada orang yang namanya orang kafir yang memusuhi, ya, tidak ada yang menghambat kita dalam beribadah, ya tentu jihadnya bukan secara fisik berperang kan gitu. Ya, saya kira itu ya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah mengingatkan yang bersangkutan, misalkan ya. Kalau tidak bisa ya berarti karena dia melalui media sosial, ya tentu counter media sosial pula. Jadi kontennya seperti itu. Karena boleh jadi kita tidak tahu keberadaannya di mana. Kalau mungkin di YouTube boleh jadi orangnya tidak di Indonesia, boleh jadi bisa jadi kayak gitu. Maka kontennya adalah dengan media sosial. Tentu caranya bagaimana? Ya mau itu bil hasanah, bil hikmah wal hasanah. Bil hikmah wal mau itu hasanah, dengan kebaikan, dengan cara yang lebih baik kan begitu ya. Jangan memukul tapi jadi rangkul, ya kita harus tegas bahwa apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan definisi jihad yang sudah digariskan oleh para ulama, yang sanadnya jelas kan gitu ya. Kan boleh jadi sanadnya tidak jelas orang yang membuat definisi jihad yang selalu atau melulu perang kan gitu ya. Definisi jihadnya adalah perang. Karena banyak sekali jihad-jihad segi-segi kehidupan kita yang bisa kita masuki sebagai jihad. Anda sebagai mahasiswa jihadnya adalah belajar dengan rajin ya, untuk mendapatkan pengetahuan, teknologi, kemudian bisa Anda manfaatkan untuk masa depan Anda, bisa membahagiakan keluarga, bisa membahagiakan masyarakat. Nah itu juga jihad, manfaatnya sumber menjadi amal jariah buat kita semua. Saya kira itu Mas Muhammad Faiz Nugraha. Baik Pak, sangat menjawab. Terima kasih. Baik, sama-sama. Oke. Baik, yang berikutnya siapa tadi Mas? Baik Pak, terima kasih untuk Mas Faiz. Baik, berikutnya ada dari Ferry Setiawan. Terus ini nanti ada 2 lagi dari perempuan putri-putri. Oke. Di chat Zoom, ngechat pribadi saya. Oke. Baik, siap. Mas Ferry Setiawan, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Mungkin pertanyaan saya kepada Ustadz Imam, bagaimana reaksi kita jika ada fitnah di media sosial terhadap pemimpin ataupun politik, sehingga tidak mengakibatkan terpecahnya ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah, Watoniyah maupun Basyariyah. Dan kemudian bagaimana reaksi kita jika ada konten video hadis Nabi di media sosial seperti di Instagram atau TikTok atau aplikasi jenisnya, tetapi menurut pandangan saya konten video hadis tersebut merupakan hadis yang dhaif atau hadisnya lemah. Nah, apakah kita berkomentar tentang hadis tersebut atau kita diam saja mengikuti ajaran kita atau mengikuti hadis yang pada umumnya, yaitu hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu saja pertanyaan saya. Oke. Ya. Baik. Yang nomor 2 atau yang B bisa disebutkan misalkan contoh yang hadis yang dhaif atau yang lemah gimana? Seperti adanya isu kiamat kalau nggak salah dalam tahun Hijriah nggak sampai 3.000 umur tahun baru Hijriah nggak sampai 3.000 Hijriah atau nggak sampai 3.500 ya, pokoknya 1.500 mungkin. Oh iya 1.500 ya. Oke. Ya 1.500. Aku pernah dapat hadis itu. Nah, itu kemungkinan itu hadis yang dhaif mungkin. Tapi kurang tahu juga salah. Baik. Iya. Saya coba jawab ya, Mas Ferry. Ada 2 pertanyaan berarti ya. Iya. Yang pertama adalah
terkait dengan bagi para pemimpin gitu ya. Nah, Iya. jadi yang pertama adalah terkait dengan reaksi kita kalau misalkan ada fitnah bagi para pemimpin atau para tokoh gitu ya. Nah, tentu kita harus bijak kan gitu ya. Kalau misalkan ada fitnah yang ternyata itu tidak benar ya, tentu kita harus cross check juga ya, apakah informasi yang diberikan itu benar atau tidak, data-datanya valid atau tidak ya. Tentu yang menjadi patokan kita adalah data ya. Sekarang menjadi bukti forensik itu adalah data. Nah, datanya itu benar atau tidak ya. Tentu kita tidak serta-merta kemudian mempercayai atau serta-merta kemudian tidak percaya, kan tidak bisa seperti itu ya. Tentu kita harus punya critical thinking seperti yang saya bilang tadi, bahwa datanya apa yang mendukung informasi ini, didukung data atau tidak. Kemudian kalau misalkan kita datanya misalkan tidak berdasarkan data pendukung, tapi kita punya data pembanding ya. Sehingga kemudian informasi ini bisa kita nilai benar atau salah karena kita punya banyak patokan datanya. Kalau kemudian ternyata kita punya data yang kemudian bisa menggugurkan bahwa informasi tidak benar, ya tentu kita bisa membuat kesimpulan bahwa informasi itu adalah fitnah atau tidak. Tentu yang kita lakukan adalah misalkan kalau informasi itu di media sosial, ya, tentu kita harus memberikan informasi ya dengan jangan terpancing emosi, maksud saya bahwa apa yang Anda sampaikan itu tidak benar. Tidak benarnya di mana? Ini ada buktinya adalah datanya ini. Atau tidak logis, misalkan datanya tidak logisnya adalah ini. Ya, jadi data compare datanya itu yang kita sampaikan bahwa data tidak benar. Ada bukti-bukti forensiknya. Harapan kita adalah dengan itu orang itu berpikir gitu ya, bahwa apa yang dia sampaikan itu ternyata dikontra dengan data yang Anda miliki itu gugur kan gitu ya. Nah, sehingga kalau seperti itu harapan kita orang itu akan mikir gitu ya, bukan emosional tapi mikir bahwa oh iya ternyata apa yang saya sampaikan itu ternyata berita bohong atau berita fitnah, sehingga dia tidak bisa mengelak lagi karena data yang kita sampaikan itu adalah data yang valid. Sehingga harapan kita jangan sampai kemudian berita ini menjadi liar, bahkan mempengaruhi orang lain yang tidak sempat, tidak punya kemampuan seperti Anda untuk melakukan kontra data gitu ya. Nah, kalau misalnya itu yang pertama, kalau bisa sukses ya. Boleh jadi orang ini memang niatannya niatan fitnah, bisa jadinya niatan fitnah ya, tentu kita tetap menyampaikan data apa adanya. Atau kemudian kalau masyarakat atau dia sendiri ya tidak berpikir kemudian menarik informasi yang sebenarnya itu adalah fitnah, ya bawang alam kita sudah melakukan kewajiban kita untuk melakukan informasi atau nasihat yang benar. Saya kira itu tugas kita. Jadi yang pertama adalah bahwa kita harus memberikan kontra data ya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa informasi yang disampaikan itu benar-benar fitnah atau memang benar adanya. Kalau kemudian ternyata berita itu adalah fitnah, ya kita harapkan dengan kontra data itu orang yang bersangkutan itu menjadi sadar, pikir gitu, bahwa apa yang dia sampaikan itu tidak benar, kan tidak didukung oleh data yang valid. Kalau ternyata kemudian tetap dia ngotot tidak mau, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu ya, karena tugas kita adalah menyampaikan hal yang benar. Gitu ya. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mengikuti kita. Tapi harapan kita bahwa itu tidak menjadi semakin menyebar kepada orang lain karena kita sudah membendungnya dengan berita-berita atau dengan informasi dengan didukung oleh data yang valid. Gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan ini ya, konten video yang memuat hadis dhaif atau lemah ya, tentu ini juga kita bisa logika critical thinking kita itu bisa jalan di sini ya. Tentu kita harus banyak baca ya, banyak mencari ilmu gitu ya. Anda misalkan ada berita bahwa umur hijriah kita atau umur zaman ini ada tidak sampai dengan 1500 hijriah. Berarti kalau sekarang adalah 1441 gitu ya. Berarti mungkin kurang lebih 50 sekian tahun ya, atau mungkin enggak 1500 ya, mungkin 144 berapa gitu ya. Kurang 3 tahun lagi kita akan kiamat. Nah, kayaknya kok itu sangat tendensius ya, dari sisi logik saja tidak. Karena apa? Ya, banyak hadis yang menyatakan yang hal sahih gitu ya, bahwa pernah diceritakan bahwa Nabi itu mengatakan tentang bagaimana hiruk pikuknya kiamat gitu ya. Kemudian orang Badui nanya kepada Nabi,
nanti. Nah, kok apa namanya terkait dengan kiamat-kiamat gitu ya. Apa namanya? Kapan itu terjadi kan gitu ya. Nah, kapan itu terjadi, Nabi kok cerita tentang kiamat saja kan gitu ya. Kemudian dijawab oleh Nabi bahwa jangan tanya kapannya gitu ya, tapi apa yang sudah kamu siapkan gitu ya. Nah, kemudian si Badui ini menjawab bahwa Badui menjawab bahwa kalau saya siapannya enggak macam-macam ya, pokoknya saya ngikut jenengan saja, ikut Nabi saja kan gitu ya. Nah, kemudian disampaikan bahwa inilah calon penghuni surga. Bahwa disampaikan bahwa kalau terkait dengan kiamat hanya Allah yang tahu kan gitu ya. Mungkin Nabi menyampaikan tanda-tanda, indikator gitu. Tapi indikator itu kan sangat subjektif ya, kemudian diinterpretasikan oleh kita gitu ya. Nah, ada lagi hadis yang menyatakan bahwa kalau ada orang yang masih membaca Al-Qur'an, masih ada orang yang sholat, itu kiamat itu tidak akan terjadi gitu ya. Berarti kan sekarang di Indonesia saja orang yang sholat berapa juta? Masih banyak gitu ya. Berarti kiamatnya masih jauh lah. Ya. Ya, apalagi kemudian kalau sampai menunjukkan menginformasikan sampai dengan kuantitatif angka gitu. Pada tahun 1400 sekian Hijriah nanti akan kiamat ya. Itu kayaknya kok sangat tendensius. Biasanya kalau dalam agama itu indikatornya adalah kualitatif ya. Tidak bisa mengatakan langsung ukuran tahun gitu ya. Biasanya kualitatif ya, kualitas gitu ya. Misalkan sudah tidak ada orang yang baca Al-Qur'an, tidak ada lagi orang yang sholat ya, baru kiamat akan datang. Sekarang masih banyak. Saya pikir kiamat masih lama lah. Ya, berdasarkan kualitatif itu ya. Kualitatif itu kan berarti kan masih interpretasi itu masih memungkinkan untuk berkembang. Tapi kalau kemudian sudah kuantitatif angka seolah akan terjadi. Tapi kalau kemudian tidak terjadi, ya berarti kan orang itu bohong. Gitu. Ya. Nah, kira-kira itu Mas siapa tadi ya, Mas Ferry ya. Ada 2 pertanyaan tadi itu yang bisa saya jawab. Berarti yang pertanyaan kedua itu secara pribadi saya hanya diam saja dan mengikuti berpegang teguh pada hadis pada umumnya. Iya, yang sahih saja yang pegang. Ya. Yang nggak masuk akal itu ya kalau ada comparing tadi ya, datanya kita compare kita adalah bahwa ada hadis yang mengatakan kalau misalkan masih ada orang yang sholat, masih ada itu yang kiamat masih belum ada, itu dibandingkan aja sudah yang satu sudah gugur kan gitu. Apalagi kalau kita lihat dengan angka langsung ikut angka itu tendensius sekali kan gitu. Untuk nakut-nakuti boleh jadi. Nah, kalau besok kiamat ya berarti kamu harus ngapain kan gitu biasanya tujuannya kan itu. Baik, syukron Ustadz Imam. Baik, terima kasih sama-sama Mas Ferry Setiawan. Afwan. Baik, terima kasih untuk Mas Ferry Setiawan. Baik, untuk selanjutnya, jadi Niki sepertinya tambah satu lagi pertanyaan Pak, karena satunya lagi sibuk. Jadi di sini dari Salsabila Ramadanti, Assalamualaikum, mohon maaf tidak bisa on cam. Izin bertanya Pak, jikalau ada keluarga kita yang suka men-forward hoax di WhatsApp, mungkin di grup keluarga nih gitu. Namun ketika ditegur malah marah. Namun kita tidak ingin keluarga kita terjerumus ke dalam hal yang salah terus. Bagaimana ya Pak cara kita untuk menanggapi hal tersebut? Okay. Betul ya, ini pengalaman banyak keluarga, banyak anggota grup ini seperti ini ya. Jadi tanpa ada proses verifikasi dalam bahasa agama tadi tabayun gitu ya, pada bayan, tapi karena dilandasi oleh suka tidak suka kemudian sharing informasi gitu ya, langsung di-share di grup ya. Ya kita tidak bosan-bosannya untuk mengatakan bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar gitu ya. Tapi dengan tadi ya ada argumentasinya ya. Argumentasinya misalkan bahwa kalau kita ini ya pembandingnya adalah ini tidak benar. Kita lihat saja nanti gitu ya, misalkan sampai berapa lama misalkan informasinya tidak benar ini akan bertahan. Biasanya yang informasinya tidak benar itu biasanya tidak tahan lama ya. Kita bisa uji berdasarkan dengan waktu yang jalan gitu ya. Tentu sikap kita kemudian kalau keluarga kita adalah misalkan yang lebih tua dari kita, tentu ya kita tetap harus mengedepankan
ketawaduan kita kan gitu ya. Boleh jadi memang belum dibukakan ya logikanya, belum dibukakan hidayah oleh Allah bahwa informasi yang kita sampaikan itu adalah yang benar ya, bahwa apa yang dilakukan oleh anggota keluarga kita atau anggota grup WhatsApp kita, bahwa yang di-share itu adalah sesuatu yang tidak benar. Tentu kita juga menjadi ladang kesabaran buat kita gitu ya, bahwa untuk kita tidak bosan-bosan menyampaikan dengan cara baik ya, dengan cara baik bahwa berita itu tidak benar. Yang baik itu adalah sebaiknya begini ya. Jadi tugas kita adalah seperti itu ya. Jadi menyampaikan bahwa itu tidak benar, bahwa semakin banyak informasi yang di-share yang tidak benar, semakin banyak konsekuensi logis yang akan diterima yang bersangkutan ya, karena sudah menyebarkan berita yang tidak bohong. Tapi kalau kemudian yang bersangkutan juga masih ngotot ya, apalagi sangat marah-marah ya, tugas kita selanjutnya adalah untuk bersabar gitu ya. Tapi kita tidak bosan untuk menyampaikan bahwa itu adalah hal yang tidak benar gitu ya. Nah, tentu kalau ingin membuat kontra argumen ya berarti Anda sampaikan dengan data-data yang lebih valid tentunya. Saya kira itu Mbak siapa tadi, Mbak Sasabila ya. Latihan sabar Mbak ya. Jadi memang kalau ngadepin grup yang orangnya macam-macam itu ya seperti itu gitu ya. Boleh jadi kadang-kala kita harus slow down gitu ya. Dibiarin aja lah gitu ya. Tapi lain kali kalau ya kita kasih kontra argumentatif bahwa yang disampaikan itu tidak benar. Ya, kalau lagi marah berarti waktunya kita yang diam gitu ya. Tidak apa-apa gitu ya, seperti itu ya. Namanya sabar itu kan banyak metodologinya ya, banyak untuk menyikapinya gitu ya. Tidak harus yang marah itu kemudian kita langsung hadap-hadapan dengan yang marah. Boleh jadi pada saat yang bersangkutan marah kita tarik mundur sebentar ya. Kemudian nanti kalau sudah waktunya kita baru sampaikan lagi. Ya. Saya kira itu cara kita agar tetap bisa menjaga hubungan baik dengan keluarga ya, bahwa ada cara-cara yang kita bisa tempuh ya, baik itu dengan cara gas, rem, mundur gitu ya, dibuat selalu saja kewajiban kita adalah sudah menyampaikan. Kemudian dalam hal bagaimana reaksinya ya tadi ya, menyikapinya adalah kalau yang bersangkutan sedang naik ya kita turun gitu ya. Nah, kalau kemudian waktunya kita menyampaikan argumentasi, kita sampaikan. Kalau kemudian ternyata masih belum sadar ya kita serahkan, kita banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, bahwa agar diberikan jalan, setidaknya menjadi lebih kritis ya pikirannya, bahwa tidak semua hal itu harus di-share-kan. Ya, tidak semua harus di-share-kan. Perlu mungkin kita endapkan dulu sekilas ya, benar tidak informasi ini. Atau kemungkinan kalau kita ragu ya jangan kita share ya, kita buang saja. Atau kalau misalnya ada yang nge-share kemudian itu malah menimbulkan hal yang tidak baik ya, boleh jadi kita tidak perlu menanggapi. Jadi tidak semua hal ya, itu kita harus tanggapi. Saya kira itu cara mainnya menurut saya. Ya, baik. Nah, terima kasih kembali Mbak Sasabila. Baik, terima kasih kepada seluruhnya yang sampun bertanya, baik dari mente laki-laki maupun yang perempuan. Baik, untuk selanjutnya, karena waktunya sudah melewati dari pukul jam 9 juga. Sudah lewat ya. Harus menutup acara mentoring kajian pada malam hari ini. Mungkin ada patah kata mungkin Pak sebagai penutupan, sekaligus saya mohon maaf, saya meminta kepada Prof. Imam Sawawi untuk memimpin doa. Semoga kita diberikan memimpin doa di akhir acara mentoring kali ini. Baik. Baik, terima kasih Mas Fauzan dan teman-teman semua. Jadi yang saya simpulkan dari apa yang kita diskusikan pada malam hari ini adalah bahwa ini adalah fenomena yang akan kita hadapi, ya. Maka kemudian kita harus bijak. Tentu kita harus berpatokan pada spirit ya, yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran maupun disampaikan oleh Rasulullah SAW di
hadis-hadis beliau ya, sehingga kita bisa lebih bijak ya, tidak terbawa pada situasi dan kondisi yang sebenarnya adalah berbahaya bagi kita, baik kelangsungan amal perbuatan kita. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari zaman fitnah ini ya, sehingga lolos ya menjadi manusia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu bersama-sama, memanjatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, keluarga kita, dan semua masyarakat kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari bahaya fitnah, baik fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil awal wal afat wa tanqudhu lana biha jamil hajat wa tudhahhina biha min jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat jamil khairatil hayat wa badal innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamizana min ahli ilmi khair manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan wa warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya wal akhirah ya Allah. Allahumma ja'alna ya Allah. Allahumma ja'alna ya Allah qaumun ya Allah shadiqan wa min fitnah fid dunya wal akhirah. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya. Baik, saya kembalikan kepada Mas Fauzan selaku moderator. Baik, amin ya robbal alamin. Baik, sampailah kita tutup di akhir acara. Dari saya sendiri sebagai MC Muhammad Fauzan Surya, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih kepada Prof. Imam Safawi sebagai pemateri atas kajian pada malam hari ini. Mungkin dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mas Fauzan. Isin live ya.